Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Lilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai lama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodogoro on. Penginapan angker di kota Banjarmasin. Kisah Robert. Pagi itu, Rowan dan Sidang tampak bersemangat sekali ketika mereka mulai mengemasi barang untuk persiapan berangkat liburan besok. Sesekali terdengar gelak tawa dari keduanya. Suka udang. Rowan mengumpat kesal ketika Sidang melemparkan celana dalam milik Robert ke wajah Rowan. Plak, plak. Kedua pemuda itu mendapatkan masing-masing satu pukulan di bahu mereka, membuat tawa Sidang seketika berhenti. Robert menatap tajam pada keduanya yang langsung menundukkan kepala. Berani sekali kalian berdua melempar-lempar pakaianku seperti itu, bentak Robert. Rowan yang mulai duluan, Bet. Kau yang melempar celana Robert ke wajahku kok tadi, ujar Rowan tak mau disalahkan. Apa kalian sudah lupa siapa yang membiayai perjalanan ini? Robert bertanya. Tidak, Bet, jawab keduanya serentak. Kalau begitu, bereskan pakaianku. Kalau sampai ada yang tertinggal, aku tidak akan segan-segan meninggalkan kalian di jalan, ujar Robert kesal. Kedua pemuda itu langsung menurut dan segera membereskan pakaian-pakaian yang akan mereka bawa besok. Sore itu, Robert kedatangan tamu seorang laki-laki parubaya. Pakaian lelaki itu sangat rapi dan ada kalung emas besar yang terpasang di lehernya. Ia melangkah tenang, mengenakan setelan abu-abu berpotongan sempurna, sepatu kulit yang bersinar, dan kacamata hitam yang bermerek. Penampilannya adalah deklarasi diam-diam bahwa ia bukan hanya berpengaruh, tapi juga berduit. Uang berjalan ini, Wan, ujar Sidang setengah berbisik. Rowan tidak segera menjawab. Ia hanya melirik ke arah Sidang yang saat itu sedang duduk di sampingnya. Apa benar ini rumah Robert? Tanya si lelaki parubaya begitu sudah sampai di depan teras. Benar, silakan masuk, ujar Rowan. Setelah lelaki parubaya itu duduk, terdengar nafasnya yang terengah-engah. Rumah ini ternyata lumayan jauh juga ya dari jalanan utama, ujarnya membuka obrolan. Rowan mengangguk, hidungnya mencium aroma harum dari minyak wangi mahal yang dipakai lelaki parubaya itu. Apa kamu yang bernama Robert? Tanyanya kemudian. Bukan saya, Pak, saya adiknya, Rowan. Begitu ya. Salam kenal, Rowan. Nama saya Rashid. Oh ya, kalau boleh saya tahu, yang mana yang namanya Robert? Saya ada perlu. Kebetulan saya tahu tentang Robert ini dari Agung, kata lelaki itu. Robert sedang pergi ke warung. Oh ya, Bapak mau minum apa? Tanya Rowan sekaligus menawarkan minuman kepada si tamu. Saya tidak bisa mengkonsumsi gula biasa. Saya ini mengidap diabetes. Maaf ya, bukannya saya menolak, kata lelaki parubaya itu sambil tersenyum. Rowan mengangguk, meski tak yakin jika orang itu adalah penderita diabetes. Mungkin saja orang kaya seperti dia merasa jijik jika minum di rumah orang kampung seperti ini, pikir Rowan. Lalu tak lama kemudian, dari arah jalan setapak, Robert datang dengan membawa bungkusan plastik besar. Itu dia, Robert datang, ujar Sidang sambil menunjuk ke arah Robert. Lelaki itu melebarkan senyumnya menatap Robert. Robert balas tersenyum dan segera ia pun naik ke teras meletakkan plastik berisi belanjaannya itu ke lantai. Silakan masuk, ujar Robert mempersilakan.
Si tamu lalu mengikuti Robert masuk ke dalam rumah. Mereka duduk berhadapan-hadapan. "Maaf, sudah mengganggu waktumu," kata si lelaki parubaya yang bernama Rashid itu. "Ya, tidak apa-apa. Jadi begini, kedatangan saya ke sini ingin meminta bantuanmu. Oh iya, aku diberitahu Agung kalau kamu bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan sepertiku ini," kata Pak Rashid. "Apa ini permasalahan tanah?" tanya Robert yang langsung membuat Pak Rashid tercengang. Iya, iya betul. Tapi bagaimana kau tahu? Apakah Agung sudah memberitahumu?" Robert tersenyum simpul. "Agung tidak memberitahu apapun tentangmu, tapi aku hanya menebak saja," ujar Robert. Jadi begini, aku ini sedang mengincar sebidang tanah yang lokasinya sangat strategis. Tapi masalahnya, bukan cuma aku saja yang menginginkan tanah itu, tapi akulah orang yang paling layak untuk memilikinya. Aku ini punya modal, punya jaringan, dan juga punya rencana besar untuk membangun sebuah resort di sana. Pak Rashid melanjutkan kalimatnya. "Jadi kau ingin bantuanku untuk menyingkirkan para pesaingmu?" Robert bertanya dengan nada santai. "Ya, kalau kau bisa membuatnya mundur atau ya tersandung sedikit masalah hukum lah ya, itu sudah cukup. Aku tidak butuh mayat, Robert. Yang aku inginkan hanya kemenangan." Robert terkekeh. "Kemenangan itu selalu butuh pengorbanan. Pertanyaannya, apa yang kau siapkan sebagai tumbal?" ujar Robert. Apa kau ingin uang, saham, atau separuh keuntungan dari proyek ini?" Pak Rashid balik bertanya. Lagi-lagi Robert tertawa. Tawanya menggema di ruangan itu. "Aku sangat menyukai tawaranmu itu," ujar Robert setelah tawanya mereda. Pak Rashid tersenyum lebar kala mendengar jawaban dari Robert. Dari perkataan Robert barusan, besar kemungkinannya ia akan membantu. "Tapi bukan itu yang aku mau," ujar Robert dengan mata yang menatap tajam pada Pak Rashid. Pak Rashid menelan ludah. Seketika senyumannya menghilang. "Kau sudah melihat dan juga sudah berkenalan dengan adikku?" Robert bertanya. Suasana yang sempat menegang tadi langsung mencair. Pak Rashid pun mengangguk. "Ajaklah dia bekerja bersamamu. Ajari dan bimbinglah dia. Aku tidak akan marah jika kau memarahinya ketika dia sudah berbuat salah. Tapi ingat, aku tidak akan segan-segan menghabisimu kalau sampai terjadi apa-apa pada adikku," ujar Robert. Pak Rashid kembali menelan ludah. "Aku hanya bercanda," ujar Robert, membuat Pak Rashid langsung tersenyum. "Tapi aku serius tentang meminta pekerjaan untuk adikku." Kalau hanya masalah pekerjaan, aku bisa memberikan adikmu pekerjaan. Kau tenang saja." Robert mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, apa kau memiliki foto dari pesaingmu itu?" tanya Robert. Pak Rashid membuka jasnya perlahan, merogoh saku dalam, lalu mengeluarkan selembar foto. Ia menyerahkannya ke tangan Robert. "Namanya Benny Kusnadi. Dia pengusaha baru, tapi gerakannya cepat. Terlalu cepat malah. Aku curiga kalau dia juga punya backingan, tapi entah dari mana," kata Pak Rashid. Robert mengamati foto yang diberikan oleh Pak Rashid. Sosok lelaki berperawakan kurus dan tinggi dengan senyuman ramah di wajahnya tampak biasa saja di mata Robert. Namun pada penglihatan mata batin Robert, dia bisa melihat cahaya samar berbentuk makhluk tinggi yang berdiri tepat di belakang lelaki yang bernama Benny Kusnadi itu. "Ya, kau benar. Dia mempunyai pegangan, dan dari pegangan inilah yang membuatnya selalu terlihat berwibawa dan mampu mendapatkan semua yang dia inginkan," ujar Robert. Dugaanku itu benar ternyata. Lalu menurutmu, apa kita bisa melawannya?" Pak Rashid bertanya. Robert mengangguk dengan pasti. "Kita bisa melawannya, karena meskipun pegangannya kuat, tapi belum sepenuhnya mengakar. Artinya, dia masih bisa dimasuki asal tahu di mana celahnya." Pak Rashid mendekat, matanya menatap Robert dengan campuran rasa takut dan harapan. "Kalau memang makhluk itu terus melindunginya, lalu apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya pelan. "Tenang saja, aku juga akan melindungimu. Tidak akan pernah aku biarkan calon bos dari adikku mati begitu saja,"
ujar Robert. Parasit menghela nafas lega. Aku berjanji Robert, aku akan menempatkan adikmu di posisi yang bagus dan juga layak. Kau tenang sajalah, kalau masalah ini selesai dan tanah itu berhasil aku dapatkan, maka aku akan mengangkat adikmu untuk menjadi kepala cabang usaha baruku di kota sebelah, ujar Parasit penuh semangat. Robert pun mengangguk pelan. Bagus, adikku sedang butuh tempat untuk tumbuh, bukan hanya sekedar bekerja. Jangan pernah kecewakan kepercayaanku, Parasit. Tidak akan. Kau bisa pegang kata-kataku, sahut Parasit sambil menepuk-nepuk dadanya. Robert mengangguk, lalu kemudian ia beranjak menuju ke ruangan ritualnya. Setelah bara api dihidupkan, asapnya menyebar memenuhi ruangan. Robert meletakkan foto di dalam nampan yang terbuat dari bahan rotan. Foto itu ditaruh bersebelahan dengan parafin. Senja memudar tanpa jejak dan malam merangkak naik bagai makhluk lapar yang mengincar terang terakhir. Robert mulai merapalkan mantra, tangannya menaburi kemenyan pada parafin tersebut. Asapnya seketika mengepul. Tidak ada boneka, foto itu hanya diasapi di atas parafin dengan diiringi dengan bacaan mantra yang terus Robert bacakan. Suara Robert terdengar semakin berat. Api kecil yang membakar kemenyan itu mendadak menyala biru. Foto itu bergoyang perlahan, seolah hendak melarikan diri dari asap yang mengelilinginya. Mantra masih terdengar dari mulut Robert, dan tiba-tiba Robert tersenyum. Sosok yang menjaga lelaki di dalam foto itu berhasil dikecoh. Dan kini giliran Robert menyerang majikan dari sosok tersebut. Orang bernama Benny Kusnadi itu tidak ia buat mati. Hanya saja ia akan mengalami beberapa hal yang akhirnya akan membuatnya gagal. Dan kegagalan itulah yang akan membuat Pak Rashid menang. Robert tersenyum puas. Ia mengakhiri ritualnya. Setelah itu, ia kemudian keluar dan menemui Pak Rashid yang masih menunggu dengan sabar. Dalam beberapa hari, kau akan mendengar tentang kabar kemenanganmu, ujar Robert. Parasit menatap Robert dengan mata menyala-nyala. Ada kegembiraan, ada ketakutan campur aduk dalam satu wajah yang mulai ditarik usia. Ia mengangguk pelan. Terima kasih Robert, ucapnya dengan suara lirih, seolah tak percaya bahwasanya permintaannya itu benar-benar akan dikabulkan. Tapi, apa kau yakin kalau dia tidak akan mati? Tanya Parasit pelan. Robert tersenyum tipis. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya melakukan seperti apa yang kau inginkan. Parasit mengangguk lagi, kali ini lebih tegas. Dia lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan menyerahkannya kepada Robert. Apa ini? Bukannya aku hanya meminta agar kau nanti mempekerjakan adikku? Tanya Robert dengan mata tajam menatap Parasit. Robert, tenang Robert. Tenang saja. Aku tidak akan pernah melupakan janjiku. Uang ini sebagai ucapan terima kasihku padamu. Dan untuk adikmu nanti, aku akan tetap mempekerjakannya, kata Parasit. Robert menatap amplop itu sejenak, lalu menerima tanpa bicara. Hatinya tak sepenuhnya merasa tenang, tapi dia tahu urusan dengan manusia seperti Parasit tidak bisa diselesaikan hanya dengan janji lisan. Uang, kekuasaan, dan rasa takut, semuanya itu saling terkait, dan Robert sudah cukup berpengalaman untuk bergelut di tengahnya guna mengetahui kapan harus menerima dan kapan dia harus menolak. Baik, kata Robert akhirnya. Tapi ingat, aku tidak suka orang yang mengingkari janji. Adikku mulai bekerja 2 minggu lagi. Jangan persulit dia, ujar Robert melanjutkan kalimatnya. Parasit mengangguk. Kau tenang saja. Mulai saat ini hubungan kita akan seperti simbiosis mutualisme, yang mana berarti hubungan kita itu akan saling menguntungkan satu sama lain, seperti hubungan dua makhluk hidup yang saling memberi manfaat, kata Parasit seraya tersenyum. Robert mengangguk. Datanglah jika memang kau butuh bantuan lagi, ujar Robert. Parasit mengangguk, lalu ia menyalami Robert, Rowan, dan juga Sidang satu persatu sebelum dia pulang. Nanti biar aku sendiri saja
yang akan menjemput adikmu. 2 minggu lagi, kata Pak Rashid. Robert mengangguk. Gila kau, Bet. Semudah itu kau mengancam orang kaya kah? Ujar Rowan. Aku terpaksa. Karena tidak mungkin kau akan terus menjadi benalu di rumahku, bukan? Ujar Robert. Kosor sekali mulutmu itu, Bet. Kata Rowan sambil tertawa. Robert hanya menghela nafas, lalu menyandarkan tubuhnya di dinding. Matanya menatap langit-langit sejenak, seolah mencari jeda di antara kekacauan yang tak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Apa kau tahu, Han? Katanya pelan. Orang kaya seperti Pak Rashid itu tidak takut pada kematian. Mereka hanya takut jika sampai kehilangan kendali. Lanjut Robert. Rowan pun mengangguk. Dan akan aku buat dia kehilangan kendali itu jika dia berani mengingkari janjinya padaku, ujar Robert. Bet, kau ini memang seorang kakak yang romantis, Bet. Kau romantis sekali, Bet, ujar Rowan seraya tertawa. Robert hanya melirik ke arah Rowan tanpa mengatakan apa-apa. Bet, amplopnya buka, Bet. Sepertinya itu cukup tebal, Bet. Ada berapa ya, Bet? Rowan mengalihkan topi. Setelah selesai menghitung, taruh dalam lemariku. Aku mau tidur, ujar Robert seraya menyerahkan amplop tersebut kepada Rowan. Rowan lalu mendekat pada Sidang yang sedang duduk. Mereka berdua membuka amplop itu dengan penuh semangat. Alis Rowan mengerut saat dia melihat segepok uang 50 ribuan itu. Dan setelah dihitung, isinya ternyata hanya 5 juta rupiah. Orang kaya, tapi dia cukup pelit, gumam Rowan. Dia itu pasti dulunya miskin, Wan. Makanya setelah beruang, dia itu agak pelit, ujar Sidang. Nah, itu bukan patokan. Orang kaya dari lahir pun juga banyak yang pelit. Aku tidak sabar untuk besok. Seumur umur, aku ini belum pernah liburan keluar provinsi, Wan. Apalagi ini kita akan naik pesawat, ujar Sidang dengan raut wajah bahagia. Ya Sidang, siapa tahu nanti di sana kau akan menemukan wanita. Rowan, jangan seperti itu. Aku ini setia dengan pacarku, jawab Sidang. Aku ini cuma bercanda, Dang. Tapi serius, liburan kita kali ini masih berbeda. Kau akan melihat sendiri betapa luasnya dunia di luar sini, kata Rowan. Sidang pun mengangguk, matanya menerawang ke langit-langit. Aku sangat penasaran bagaimana sensasinya naik pesawat. Rasanya seperti mimpi. Dulu itu aku cuma bisa lihat pesawat terbang dari jauh. Tapi besok aku akan duduk di dalam pesawatnya, gumam Sidang. Pastikan kau duduk dekat jendela, kata Rowan sambil tersenyum. Biar bisa melihat awan-awan lewat. Kata orang, rasanya seperti melayang di dunia lain, ujar Rowan melanjutkan. Jangan lupa ya, Wan, kau harus membeli kamera agar nanti kita bisa berfoto-foto. Nanti foto-foto itu akan aku pamerkan di sini, ujar Sidang dengan mata menatap Rowan. Keesokan paginya, sekitar jam 4 subuh, Rowan dan Sidang sudah bangun. Mereka memaksakan diri untuk mandi di pagi buta dengan air yang sangat dingin ditambah udara subuh yang juga tak kalah dinginnya. Rowan dan Sidang menggigil, namun keduanya sama-sama tertawa. Selesai mandi dan juga berpakaian, Rowan langsung membuat minuman panas dan sarapan dengan memakan roti yang Robert beli kemarin. Dingin, gumam Sidang yang saat itu mengenakan selimut berlapis. Kenapa kalian berdua ribut-ribut di pagi buta seperti ini? Tegur Robert yang baru saja bangun. Kami mandi dan ternyata dingin sekali, Bet, jawab Rowan sambil menggigil. Lagi pula, siapa yang menyuruh kalian berdua mandi di pagi buta seperti ini? Matahari saja belum terbit, ujar Robert sambil tertawa. Kami siap-siap, Bet, supaya nanti tidak terlambat, jawab Sidang. Robert tertawa, lalu ia berjalan ke arah dapur untuk membasuh wajahnya. Bet, kau sendiri tidak mandi, Bet, tanya Rowan. Nanti saja, setelah kita tiba di Barito, aku akan mandi di pelabuhan. Astaga, kenapa kita tidak terpikirkan itu tadi, Dang, kata Rowan kesal. Sudahlah, Rowan, lagi pula di jamban di pelabuhan itu biasanya banyak orangnya. Jadi menurutku, tindakan kita berdua mandi subuh-subuh begini sudah benar, ujar Sidang. Sebelum Robert masuk ke dalam rumah, Rowan sudah membuatkan kopi. Ini, Bet, minum dulu, Bet, kata Rowan. Sidang juga sama, ia lantas membukakan bungkusan roti untuk Robert. Robert duduk, kemudian menerima apa yang Rowan dan juga Sidang berikan.
Setelah menikmati kopi, Robert pun kembali ke dalam kamarnya untuk berganti pakaian. Dia mengenakan celana jeans pendek dan baju kaos berwarna hitam dipadukan dengan jaket berwarna senada. Rowan menatapnya dari kepala hingga ke kaki. Begitu saja, Bet. Rowan bertanya. Iya, memangnya kenapa? Bet, coba dong, Bet. Lihatlah penampilan kami ini. Kami ini sudah sekeren ini, Bet. Ujar Rowan membandingkan pakaiannya dengan pakaian yang Robert kenakan. Iya, aku tahu. Kalian berdua sudah terlihat keren. Aku berpenampilan seperti ini bukan supaya aku terlihat keren, tapi karena aku merasa nyaman. Memakai celana seketat itu hanya akan membuatku risih, ujar Robert sambil menatap skinny jeans yang Rowan dan Sidang kenakan. Ya ampun, Bet. Hidup itu bukan cuma soal nyaman. Kadang kamu itu harus menderita sedikit demi penampilan, kata Sidang. Rowan tertawa sambil menyelipkan sisir ke saku tasnya. Bagaimana? Apa kalian berdua sudah siap atau belum? Tanya Robert. Kita sudah siap sejak tadi, Bet. Kita ikut siapa ke pelabuhan ya, Bet? Tanya Sidang berdiri di ambang pintu, matanya menatap langit yang masih gelap. Ikut pick up sama Alvin, jawab Robert. Mereka masing-masing membawa tas berukuran sedang untuk baju dan 3 kas kecil yang selalu diselempangkan berisikan uang. Salah satu kebiasaan Robert jika dia akan pergi jauh, entah untuk alasan keamanan atau karena sudah terbiasa hidup dengan penuh waspada. Robert mengunci pintu rumahnya, lalu menaruh kunci itu di atas belabat atas pintu, sedangkan Sidang dan Rowan sudah berjalan lebih dulu meninggalkan Robert. Setelah sekitar kurang lebih 10 menitan menunggu, mobil pick up Amai Alvin pun datang. Sudah siap rupanya kalian bertiga ini ya, sapa lelaki berusia 50 tahunan itu sambil tersenyum. Robert duduk di depan bersama Amai Alvin, sedangkan Rowan dan Sidang di bak belakang mobil pickup. Perjalanan pun dimulai. Rowan dan Sidang semakin menggigil kedinginan karena diterpa udara subuh yang terasa menusuk tulang. Duduk di bak belakang mobil yang terbuka membuat mereka tak luput dari tiupan angin dingin yang terus-menerus menghantam wajah dan tubuh mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam lamanya, akhirnya mereka pun tiba di pelabuhan. Matahari baru saja merangkak naik dan jam menunjukkan pukul 7 lewat. Begitu kendaraan berhenti, Rowan dan Sidang langsung menyerbu sebuah warung nasi di tepi pelabuhan. Perut mereka tak sabar untuk diisi, sementara Robert pun memilih untuk mencari tempat baginya untuk mandi. Robert bertemu salah satu pemilik mesin motor yang dulu pernah meminta bantuannya di situ. Robert dipinjami gayung dan juga sampo. Selama Robert mandi, orang itu terus saja mengajaknya mengobrol tanpa henti. Selesai mandi, Robert pun mengucapkan terima kasih pada orang itu lalu berpamitan. Robert berjalan ke arah warung nasi di mana Rowan dan Sidang sedang makan. Setelah duduk di kursi warung itu, Robert lantas memesan nasi dan air putih. Bet, kau tidak ganti baju? Tanya Rowan. Untuk apa? Lagi pula aku hanya membawa 3 pasang baju. Sudah, nanti saja. Setelah sampai di tempat tujuan, barulah aku ganti pakaian, jawab Robert, seraya mengambil nasi dengan sendok dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah selesai makan, mereka pun naik mesin motor untuk menuju ke Muara Teweh. Seharusnya kalau mengikuti rute yang Robert rencanakan, dia ingin mengajak 2 pemuda itu ke Palangkaraya karena di sana juga ada bandara dan tentunya lebih dekat. Namun Rowan dan Sidang bersikeras ingin berangkat dari bandara yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru. Mereka beralasan ingin mampir-mampir terlebih dulu di kota Banjarmasin sebelum nantinya ke bandara Banjarbaru. Jadi mau tak mau Robert pun terpaksa ikut saja. Perjalanan ke Muara Teweh lancar tanpa hambatan, dan dari Muara Teweh mereka pun melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin dengan menaiki bus. Bus yang mereka tumpangi itu cukup penuh. Sebagian besar para penumpangnya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sepertinya ingin kembali ke kota.
Meski cuaca sempat mendung dan jalanan licin, di beberapa ruas perjalanan tetap berjalan dengan aman. Sidang duduk di dekat jendela, matanya tak lepas dari pemandangan hutan yang perlahan berubah menjadi perkampungan, lalu kemudian kota. Ron sendiri lebih banyak tidur, kepalanya kadang terantuk ke bawah Robert. Sementara itu Robert duduk diam, pikirannya melayang. Ada rasa tak enak yang belum juga hilang sejak semalam, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Mentari pagi sudah menyingsing. Robert melirik keluar jendela, menyusuri setiap bayangan yang melintas di antara pepohonan dan rumah-rumah kayu. Kabut tipis menggantung di atas jalanan kota. Meski matahari sudah mulai bersinar, Robert bisa merasakan hawa dingin yang tak biasa, seperti sentuhan halus dari sesuatu yang tak hidup namun punya niat untuk melakukan sesuatu. Sebisa mungkin ia menutupi kegelisahan yang mulai merayap di dadanya. Dia tidak ingin Rowan dan Sidang merasa khawatir. Bus akhirnya berhenti di terminal Pal 6 Banjarmasin. Penumpang pun satu persatu turun sambil mengangkat barang bawaan mereka. Rowan menggeliat, baru terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Sudah sampai, Bet? Tanyanya sambil mengucek mata. Sudah, jawab Robert singkat. Dia berdiri, kemudian mengambil tasnya, lalu menepuk bau Sidang yang masih terkantuk-kantuk. Begitu kaki mereka menginjak tanah, Robert langsung merasa tekanan di dadanya semakin kuat. Hawa dingin tadi seolah berubah menjadi desiran halus yang berputar-putar di sekeliling mereka. Tak terlihat, tapi ada. Rowan, Sidang, jangan jauh-jauh dariku, kata Robert pelan. Sidang mengangkat alis. Kenapa, Bet? Kau lihat sesuatu ya, Bet? Tanyanya kemudian. Robert menggeleng. Mata Robert memperhatikan beberapa orang laki-laki yang terlihat terus menatap mereka. Aku mempunyai firasat yang tidak bagus dengan orang-orang itu, ujar Robert dalam bahasa siang murung yang tentunya tidak dimengerti oleh orang-orang tersebut. Ojek Pian, ujar beberapa orang yang berdatangan sambil ingin mengambil alih membawakan tas yang sedang dibawa Robert. Anda kemana, Pian? Sini, ulun antarkan. Mau kemana, Pian? Sini, saya antarkan, kata yang lainnya. Kami ingin mencari penginapan, kata Robert. Ada hotel yang sangat nyaman, tidak jauh dari sini. Mau saya antar ke sana kah? Tanya orang itu antusias. Robert langsung mengangguk karena tubuhnya sudah sangat lelah dan ingin secepatnya beristirahat. Pada akhirnya, dengan tarif Rp200.000, Robert, Rowan dan juga Sidang diantarkan ke hotel yang dimaksud si bapak. Sebelumnya, si bapak ini mengatakan tidak jauh. Namun, yang ketiganya rasakan justru perjalanan dari terminal menuju hotel itu lumayan jauh. Setibanya di hotel itu, Robert dan Rowan langsung saling pandang dan lirik-lirikan. Bagaimana tidak? Karena dari halaman depan hotelnya saja sudah banyak sekali makhluk halus yang berada di sana. Ada yang kepalanya miring, hampir terjatuh, dan juga ada yang penuh dengan luka-luka dan darah. Selain di sini, apakah tidak ada hotel lain? Penginapan sederhana pun tidak masalah, kata Robert pada si bapak. Waduh, tidak ada lagi. Di sini sudah yang paling dekat. Tempatnya juga bagus, restorannya juga bagus. Pokoknya ini sudah yang paling bagus, kata si bapak, lalu buru-buru meninggalkan mereka. Masa di kota besar seperti ini hotelnya cuma ada satu, gerutu Rowan. Sepertinya orang itu adalah bagian dari hotel ini yang bertugas untuk mencari tamu. Ya sudahlah, kita masuk saja. Cuma sehari semalam ini kurasa masih bisa ditahan, ujar Robert. Berbeda dengan Robert dan Rowan, Sidang, dia terlihat sangat bersemangat sebab ini merupakan pengalaman pertama kalinya masuk ke hotel sebagus itu. Robert dan Rowan tampak berjalan dengan langkah gontai masuk ke dalam bangunan hotel tersebut. Di dalam, suasananya tidak jauh lebih baik. Udaranya terasa lembab, seolah dinding-dinding bangunan ini menyerap kesedihan dari masa lalu.
Makhluk-makhluk tak kasat mata berbaris dari luar hingga ke dalam bangunan. Namun bagi siapapun yang cukup peka, merinding adalah reaksi pertama begitu mata menangkap bangunan ini. Energi yang terpancar dari makhluk-makhluk itu begitu kuat, seolah menekan udara dan menghimpit rongga dada. Ron berdiri sejenak di depan pintu lobi ketika beberapa makhluk itu mulai memperhatikannya. Sementara itu bagi Sidang, hotel itu terlihat sangat bagus dan megah di matanya meskipun agak sunyi, namun itulah yang membuatnya merasa senang. Tak seperti Ron dan Robert yang merasakan tekanan gaib, Sidang justru terpukau oleh langit-langitnya yang tinggi, pilar-pilarnya yang kokoh, dan juga ornamen-ornamen tua yang menggambarkan kejayaan tempat itu di masa lalu. Dia melangkah dengan santai, mengusap debu tipis di meja resepsionis, lalu tersenyum kecil. Kalau dibersihkan sedikit, tempat ini pasti bisa jadi hotel terbaik bintang 5 nih, katanya ringan, nyaris tak menyadari hawa berat yang menyelimuti sekelilingnya. Ron melirik ke arahnya. Sidang, apa kau tidak merasakannya? Tanyanya pelan. Sidang mengerutkan kening. Merasa apa, Wan? Robert menarik nafas, matanya menatap sekeliling tempat itu. Tempat ini menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilupakan. Seorang wanita berparas cukup cantik tiba-tiba tersenyum pada mereka. Selamat datang di Hotel Ara ya, ucapnya. Suaranya pelan namun jelas. Apa kalian hendak menginap? Iya betul, untuk hari ini dan nanti malam. Kalau bisa yang satu kamar bertiga ya, jawab Sidang semangat. Setelah itu mereka pun diantar oleh salah satu pegawai hotel untuk menuju ke kamar mereka. Benar kata inaiku, lebih baik pura-pura bodoh daripada pura-pura pintar, ujar Sidang setelah pegawai hotel yang mengantar mereka telah pergi. Kalau bukan aku yang berbicara pada penjaga hotel itu, mungkin kalian berdua hanya akan berdiri bengong di sana tadi. Dan kalau bukan karena aku yang meminta diantarkan, mungkin kita sekarang masih bingung untuk mencari-cari kamar ini, celoteh Sidang. Robert diam saja, tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan ke arah kasur, lalu meletakkan tasnya di sudut. Meski matahari sudah bersinar cukup terik, namun entah kenapa hawanya masih terasa dingin dan juga aneh. Ron duduk di ujung kasur. Andai rumah aku seperti ini, rasanya aku betah setiap hari tiduran di dalam rumah, Wan. Gumam Sidang merasa kagum. Dia menyentuh satu persatu barang yang ada di ruangan itu dengan hati-hati. Robert berjongkok untuk mengambil pakaiannya yang ada di dalam tas. Dia berniat untuk mandi dan beristirahat sejenak sebelum pergi mencari makanan keluar area hotel. Wan, tapi apa harga menginap di hotel memang semahal itu ya? Tanya Sidang dengan polosnya. Sidang, yang namanya juga hotel. Kalau penginapan mungkin harganya lebih murah. Dan lagi tadi kita itu dikenakan biaya tambahan kan? Malum, Wan, aku kan baru kali ini menginap di hotel. Ternyata benar kata orang-orang ya, hotel itu tempatnya para bos-bos menginap. Orang ruangan untuk tidurnya saja sebagus ini, fasilitasnya juga lengkap sekali. Beda sama penginapan lanting, Wan, yang per malamnya cuma 25.000, mandinya langsung nyebrang ke sungai. Ujar Sidang sambil tertawa. Robert melangkah ke arah kamar mandi, di mana Sidang sedang berdiri memperhatikan kamar mandi tersebut. Bet, kau bisa menggunakan alat itu, Bet? Tanya Sidang sambil menunjuk ke arah shower. Sepertinya aku mandinya di sungai saja, Bet. Aku takut alat itu akan rusak kalau dipakaiku, kata Sidang lagi. Robert hanya tersenyum kecil kala mendengar celotehan Sidang. Dia masuk, lalu menyalakan shower sebentar, kemudian mematikannya kembali. Tidak usah takut, Dang. Alatnya tidak akan rusak. Airnya juga hangat, lebih nikmat daripada di sungai, kata Robert sambil melirik ke arah Sidang yang masih tampak ragu-ragu. Sidang melangkah pelan mendekat, lalu mengintip ke dalam kamar mandi. Matanya membesar saat ia melihat air yang menetes dari shower seperti hujan. Wah, ini seperti hujan buatan, Bet. Tapi hujannya diam di tempat. Ujar Sidang. Kalau mandi di sini tidak perlu takut ada lintah ataupun buntal. Rowan menimpali sambil mengambil handuk dari atas tempat tidur dan menyerahkannya kepada Sidang. Sidang menerima handuk itu dengan ragu. Tapi bagaimana caranya, Wan? Apa
Aku harus berdiri di bawah alat itu lalu diam saja. Ya mandi saja seperti biasa. Cuma ini air dari atas. Kau gosok saja badan pakai sabun, lalu bilas, selesai, kata Rowan seraya menutup pintu kamar mandi itu. Wah, kau bisa semua, Bet. Apa kau sering pergi ke hotel ya? Tanya Sidang, namun tak ada jawaban dari Robert. Rowan duduk di atas kasur, tangannya memainkan remote TV. Gambar seketika muncul dari layar TV tersebut membuat Sidang ikutan duduk, namun ia bukan duduk di kasur, melainkan di lantai. Enak sekali di hotel, segala ada TV-nya, kamar mandi di dalam kamar. Semoga nanti aku bisa punya rumah seperti ini, kata Sidang lagi. Selagi Rowan dan Sidang sedang asyik menonton TV, Robert yang baru saja selesai mandi pun lantas keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit bagian pinggang hingga ke bawah, namun bagian atas tubuh sudah memakai baju. Setelah mengenakan celana panjangnya, Robert lantas merebahkan tubuh di atas kasur. Kalau kalian ingin mandi, mandilah sekarang, karena sebentar lagi aku ingin keluar, kata Robert. Keluarlah, Bet, kami nanti saja. Agak siangan sedikit, jawab Rowan tanpa mengalihkan sedikit pun pandangannya dari layar televisi. Setelah acara televisi itu selesai, Rowan pun mengajak Sidang untuk pergi keluar menyusuri kota dan membeli kamera untuk mengabadikan perjalanan mereka besok. Berhubung Robert sedang tidur, alhasil Rowan dan Sidang memutuskan untuk meninggalkannya saja. Wah, ada gereja, Wan, seru Sidang sambil menuju ke arah seberang jalan. Rowan melirik sekilas ke arah yang Sidang tunjuk itu. Bukannya kau Hindu, kata Rowan dengan nada suara yang agak keheranan. Ya, maksudku ternyata di kota ini juga ada gereja. Ya jelas saja ada, Dang. Ini kan kota besar, banyak orang dari berbagai agama di sini, kata Rowan. Angkot-angkot berseliweran sesekali berhenti mendadak untuk menaikkan penumpang, dan terlihat juga ada bajai yang sedang berlalu lintas mengantarkan penumpangnya. Sidang tak henti-hentinya berdecak kagum kala melihat pemandangan kota saat itu. Baginya, ini seperti dunia yang sangat berbeda dengan kesehariannya di kampung. Di lampu merah, para pedagang kaki lima tampak sigap menjajakan barang dagangannya kepada para pengendara mobil dan motor yang berhenti. Ada yang menawarkan air mineral, koran, hingga camilan ringan. Suara mereka bersaut-sautan berpadu dengan deru mesin dan teriakan kenaik angkot. Astaga, ramai sekali, Wan, ujar Sidang sambil matanya tak berhenti mengamati segala yang lewat. Rowan hanya tersenyum kecil. Begitulah kota, Dang. Hiruk pikuknya kadang melelahkan, tapi juga membuat hidup terasa nyata. Mereka terus berjalan, menyusuri trotoar yang mulai dipadati pejalan kaki. Beberapa toko elektronik terlihat di kejauhan dengan etalase berisi kamera digital berbagai merek. Rowan melirik ke arah Sidang yang masih asik celingukan. Ayo, kita cari kameranya dulu sebelum terlalu sore ini, ucap Rowan sambil menepuk bahu sahabatnya itu. Siap, Wan, jawab Sidang antusias. Lalu mereka melangkah cepat ke arah deretan toko. Mereka akhirnya tiba di depan sebuah toko elektronik yang cukup besar. Plang toko bertuliskan nama toko tersebut tergantung di atas pintu masuk dengan beberapa spanduk promosi. Kamera menggantung di jendela kacanya. Begitu pintu terbuka, suara lonceng kecil berdenting. Aroma barang elektronik baru bercampur pendingin ruangan menyambut mereka berdua. Di dalam, rak-rak kaca berjajar rapi menampilkan berbagai jenis kamera, dari kamera saku digital, kamera mirrorless, hingga DSLR kelas menengah. Seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih dan celana kain menghampiri mereka. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Sapanya Rama. Kami mau cari kamera, Pak. Kameranya yang simple tapi cukup bagus untuk memotret momen-momen di perjalanan, Rowan menjawab. Si penjaga toko itu mengangguk. Kalau begitu, ini ada beberapa tipe kamera digital yang mudah dipakai. Baterainya tahan lama dan hasil fotonya juga tajam, cocok untuk traveling. Di kamar hotel, Robert akhirnya terbangun setelah dia mencium aroma pahit seperti daging yang terbakar hangus. Ketika ia membuka mata,
Terlihat ada 4 sosok berdiri diam di sudut ruangan. Tubuh mereka hangus tak berbentuk, seperti baru saja keluar dari dalam kobaran api. Kulit mereka menghitam, melepuh, dan di beberapa bagian tampak menempel pada tulang yang menganga. Aroma gosong menyebar di ruangan itu. Satu di antara sosok-sosok tersebut terlihat lebih kecil mungkin. Dia adalah seorang anak kecil yang entah kenapa bisa sampai seperti itu. Wajah sosok-sosok itu tak bisa dikenali, namun sorot matanya yang hampa menyiratkan duka yang mendalam. Robert menatap satu persatu pada sosok-sosok itu. "Temukan kami," ucap mereka bersamaan. Robert menghela nafas panjang. Ia tak ada niatan sedikit pun untuk menjadi relawan bagi hantu-hantu gentayangan seperti itu. Jadi, tanpa mengatakan apa-apa, Robert pun berjalan ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Kemudian, setelah itu ia pun keluar kamar untuk membeli makanan. Wan, foto aku dong, Wan," ujar Sidang yang saat itu sedang berdiri di depan gereja. Ron mengarahkan kamera ke arah Sidang lalu memotretnya. Klik. Suara dari kamera terdengar disusul suara tawa kecil dari Sidang yang kini tampak buas. Di belakangnya, salib besar gereja itu tampak menjulang sangat bagus dipadukan dengan warna langit saat itu. "Bagus kan, Wan?" tanya Sidang sambil berlari-lari kecil mendekati Roan, ingin melihat hasil fotonya. "Lumayan, tapi coba jangan berdiri pas di depan tong sampah. Agak geser sedikit tadi harusnya," jawab Roan sambil menunjukkan layar kamera. Sidang terkekeh malu. "Ya ampun, aku tidak sadar, Wan." Di seberang jalan, tepat di depan hotel, terlihat Robert yang sedang berdiri menunggu waktu yang pas untuk menyeberangi jalan. Wan, itu Robert, Wan," ujar Sidang menunjuk ke arah Robert. Ia berusaha melambaikan tangan, namun sepertinya Robert tidak melihat. Robert menyeberang ke sisi yang berbeda. Mereka berdua menebak kalau mungkin saja Robert sedang ingin mencari makan. Malam itu, Robert sedang menonton TV di dalam kamar hotel. Sementara Rowan dan Sidang baru saja pergi keluar. Katanya mereka ingin menikmati pemandangan kota Banjarmasin di malam hari. Robert tahu keduanya pasti sedang menyusuri tepian sungai atau mungkin mencicipi jajanan malam di pinggir jalan. Robert membiarkan suara televisi itu tetap menyala pelan menjadi teman di tengah sepi. Tiba-tiba saja aroma aneh menyeruak masuk ke dalam kamar, pahit menyengat seperti daging yang terbakar hangus. Robert langsung menegakkan tubuhnya, matanya menatap tajam ke sekeliling ruangan. Dia berdiri dan mematikan televisi, menyisakan keheningan yang makin terasa tebal. Dan saat itu, dari sudut kamar yang gelap, tampak 4 sosok berdiri diam dan menghadap ke arahnya. "Mereka lagi," gumam Robert. "Temukan kami, temukan kami, temukan kami." Robert memejamkan matanya, bukan karena ia merasa takut, melainkan Robert bosan dengan kehadiran sosok-sosok itu. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ketika ia membuka mata, 4 sosok itu ternyata masih berdiri di sana, hangus dan melepuh. Tubuh mereka tak lagi menyerupai manusia seutuhnya. "Meskipun kalian sudah bicara hal yang sama dan terus menampakkan diri padaku," ucap Robert datar, "tetap saja aku tidak akan membantu kalian," lanjut Robert. Salah satu dari mereka, sosok yang paling tinggi, mungkin dulunya dia adalah seorang pria, melangkah maju satu tapak mendekat ke arah Robert. Baunya terasa semakin menyengat ketika sosok itu semakin mendekat. Akhirnya, karena merasa terus-terusan diganggu, Robert pun mulai merapalkan mantra untuk mengusir sosok-sosok itu. Setelah berhasil mengusir sosok-sosok barusan, Robert pun kembali menyalakan TV. Sekitar pukul 11 malam, Rowan dan Sidang pun kembali. Bet, kami tadi foto-foto, Bet." "Rugi sekali kau tidak ikut, Bet," kata Rowan sembari memamerkan foto-foto mereka. "Sudah 2 kali aku didatangi 4 sosok yang meminta agar aku menemukan mereka. Tubuh mereka hangus seperti korban kebakaran," Robert bercerita.
Sidang langsung duduk di ujung kasur. Wajahnya terlihat sangat serius kala mendengarkan obrolan dua dukun muda itu. Lalu, kau bantu Bet? Tanya Rowan. Tidak, aku sama sekali tidak tertarik untuk menjadi relawan hantu. Akan rumit jika aku temukan mereka. Dan lagi rasanya, dengan keadaan mereka yang hangus seperti itu, pasti tidak akan ada lagi bagian tubuh mereka yang tersisa, kata Robert. Bet, oh nanti aku tidur di tengah-tengah saja ya Bet, kata Sidang. Tiba-tiba Robert dan Rowan saling tatap, lalu kemudian tersenyum. Kamu tadi mengagumi tempat ini, Sidang, ujar Rowan. Iya benar, tapi aku kan hanya mengagumi bangunan dan fasilitasnya, bukan makhluk halus ataupun hantu yang ada di dalamnya, kata Sidang. Sudah, lebih baik kalian tidur. Besok kita akan pergi ke bandara, dan syukur-syukur kalau kita bisa langsung berangkat, ujar Robert, membuat Rowan dan Sidang langsung berebut untuk tidur. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Waduh, Robert ini bener-bener sayang banget sama Rowan ya. Sampai ada orang datang minta tolong untuk jual beli tanah di sini ya, seorang bos. Tapi di sini Robert nggak minta duit ya, nggak minta apa-apa. Dia cuma minta satu, kasih pekerjaan untuk adiknya si Rowan. Wah, jadi ini Robert bener-bener mikirin banget Rowan nih. Tapi kayak Rowan kayaknya masih agak-agak bocah gitu ya. Dia sama Sidang nih samanya juga nih. Ketika pengen jalan-jalan tuh dia kayak, kan kita gitu juga pernah ya teman-teman ya, ketika waktu masih kecil tuh kalau mau jalan-jalan tuh kayak kebawa ngimpi, kayak ngimpinya seringan tuh ngimpinya biasanya ketinggalan tuh. Mungkin ini nih si Rowan sama Sidang sampai mandi dia subuh-subuh sampai kedinginan, ya ampun. Terus dia naik mobil bak dan ternyata menuju ke kota Banjarmasin untuk setelah itu akan terbang. Nah, terbang ini kemana nih? Wah, besok jangan ketinggalan ya teman-teman ya. Keren banget kisahnya. Dan saya juga suka nih bagaimana ketika Robert, bagi Robert tuh hantu-hantu kayak yang tadi dalam kisah itu tuh hantu apa ya, bagi dia itu sepele banget ya. Kalau kita ditampakin sosok hangus, apalagi ada 4 sosok, waduh gemeteran, kabur, nggak bakalan mau nginep di situ. Kalau Robert santai aja, bahkan dia bilang dia nggak mau jadi relawan hantu ya kan, relawan hantu lagi. Keren banget di kisah Robert kali ini, dan agak sedikit kalau bagi saya ini sedikit refresh ya, menunjukkan sisi lain dari Rowan dan Sidang dan juga Robert, bagaimana mereka ini juga manusia biasa, dua dukun muda ini juga manusia biasa yang memang butuh juga liburan, butuh juga untuk refresh ya teman-teman ya. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk berlibur bertiga bersama Sidang. Keren banget, makasih Om Ras ya. Suka banget sama kisah-kisah yang model begini, menggambarkan kota Banjarmasin juga. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.